Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa proses penyerbukan atau perkawinan. Perkembangbiakan ini berasal dari bagian tubuh tumbuhan itu sendiri, misalnya akar, batang, atau daun. Tumbuhan tersebut kemudian memisahkan diri dari tumbuhan induk. Tumbuhan baru yang dihasilkan akan memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Ada dua jenis perkembangbiakan vegetatif, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Berikut ini merupakan macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Umbi batang. Batang yang tubuhnya di dalam tanah. Contohnya kentang dan ubi jalar. Umbi lapis. Pelepah daun yang berbentuk berlapis-lapis. Contohnya bawang merah dan bawang putih. Umbi akar. Akar yang berisi cadangan makanan. Contohnya ketela pohon, lobak, dan wortel. Akar tinggal atau rizoma, penjelmaan batang beserta daun yang terdapat dalam tanah. Contohnya kunyit, lengkuas, dan jahe. Tunas, keturunan yang tumbuh dari batang pohon yang ada di dalam tanah. Contohnya pisang dan rebung. Tunas adventif, tunas yang tumbuh pada tepi daun kemudian akan tumbuh akar. Contohnya bunga cocor bebek. Geragi atau stolon, batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Contohnya stroberi, antanan, dan rumput tegi. Spora, sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contohnya tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi dengan adanya bantuan manusia. Berikut ini merupakan macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu cangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan berkambium. Amati video berikut. Mencangkok berarti kita memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Lalu bagian itu dibungkus tanah dan ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Dari bagian itulah nanti akan tumbuh akar. Setelah itu kita bisa memotong bagian ini untuk ditanam kembali. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Langkah-langkah mencangkok tanaman. Pertama, pilih satu pohon yang akan dicangkok. Lalu pilih satu cabang pohon yang sudah agak tua dan batangnya lurus. Kemudian buat sayatan melingkar sepanjang 10 cm dan kupas kulitnya. Jangan lupa untuk hilangkan bagian kambiumnya dengan cara mengerik bagian yang dirasa berlendir. Setelah itu tutup sayatan dengan tanah yang subur. Bungkuslah tanah dengan sabut kelapa atau plastik. Ikatlah tali plastik pada kedua ujungnya supaya bisa tertutup sempurna. Lalu siramlah cangkokan secara teratur. Setelah kurang lebih 3 minggu, amati pertumbuhan akar dari ujung plastik atau sabut. Kalau sudah tumbuh banyak akar, potonglah cangkokan itu. Kemudian kita bisa tanam di tanah yang subur dan cukup mendapat cahaya matahari. Dari hasil cangkokan ini kita bisa mendapatkan tanaman baru deh. Okulasi. Okulasi dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas pada batang tumbuhan sejenis yang akan dijadikan induk atau batang bawah. Berikut ini merupakan contoh proses okulasi. Stek. Stek adalah memperbanyak tanaman dengan cara menanam bagian tanaman tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar. Berikut ini merupakan contoh perkembangbiakan stek. Stek dibedakan menjadi 3, yaitu stek batang, stek daun, dan stek tangkai. Merunduk. Tumbuhan yang biasanya dikembangkan dengan merunduk adalah tumbuhan yang mempunyai batang menjulur dan berbuku-buku.
Contoh tumbuhan yang dapat dikembangkan dengan cara merunduk adalah apel, melati, dan alamanda. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Berikut ini merupakan contoh proses perkembangbiakan dengan cara menyambung.